Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa makana minal musyrikin. Uhayyukum bi tahiyatil Islam bi tahiyatil mubarakah bi tahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, dan salah beberapa diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, juga nikmat yang belakangan ini ya kita lihat di daerah lain sudah ada sering sekali turun, tapi di tempat kita agak jarang-jarang ya. Nikmat hujan terutama karena soalnya belakangan ini mendung gitu ya, tapi tidak jadi hujan. Ya mungkin sebetulnya hujan itu kan turun itu kan sebagai rahmat, sehingga rahmat itu biasanya tidak turun karena orang-orangnya kurang istighfar gitu. Makanya kita banyak-banyak istighfar lah ya, supaya hujannya turun, supaya yang kekeringan juga tidak mengalami penderitaan lagi gitu. Dan ini juga nikmat dari Allah yang terutamanya kita sering juga mengeluhkan ya, ketika sedang kepanasan kita juga mengharapkan hujan itu turun. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Baik teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya agak loncat jauh karena sebelum-sebelumnya yang kita bicarakan adalah orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang penduduk kota Mekah. Sedangkan yang akan kita bicarakan ini adalah penduduk kota Madinah. Meskipun kenapa kemudian saya bahas? Karena sesungguhnya orang yang akan kita bahas ini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, ini adalah seorang asli Mekah ya. Dia asli Mekah, dia suku asli Mekah yang berhijrah ke Madinah jauh lebih dulu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ceritanya adalah Hudzaifah ini kan punya bapak namanya Husail bin Jabir, dan punya ibu namanya astagfirullah lupa namanya. Bapaknya dulu lah ya, nanti kalau ibunya ingat saya sebutin. Jadi bapaknya Husail bin Jabir namanya. Bapaknya ini mendapatkan julukan Al-Yaman. Kenapa? Karena sempat pada suatu ketika Al-Yaman ini atau Husail ini berada di kota Mekah, sedang ada kisruh atau apa gitu ya, saya lupa. Yang jelas ada konflik. Kemudian yang terjadi adalah yang namanya konflik kemudian jadi perang, itu saling bunuh-bunuhan. Dan Husail ini juga membunuh satu atau beberapa orang. Lalu kemudian karena terjadi seperti itu akhirnya mereka pindah ke Madinah. Lalu Husail ini kan di buron. Nah di buron, tetapi kemudian Husail dilindungi oleh orang-orang dari Yaman. Makanya kemudian Husail ini mendapatkan julukan Al-Yaman. Jadi bukan karena dia orang Yaman, tapi karena Husail ini dilindungi oleh orang-orang Yaman, jadilah dapat julukan Al-Yaman. Jadi Abu Hudzaifah atau bapaknya Hudzaifah ini mendapatkan julukan Al-Yaman. Nah panggilan Al-Yaman ini terus melekat pada dirinya sampai ke anak-anaknya. Makanya Hudzaifah juga disebut dengan Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian Hudzaifah ini masuk Islam itu ketika ya mendengar ada kabar seorang nabi di Mekah. Hudzaifah itu
mengutus seorang tangan kanannya. Jadi bapaknya juga muslim ini, ya. Seorang tangan kanannya atau seorang utusannya diutus kepada Nabi, bertemu dengan utusannya Nabi juga, bertemu dengan tangan kanannya Nabi juga. Sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi, kemudian ngobrol bertanya-tanya tentang Islam dan lain sebagainya, akhirnya kemudian masuk Islam. Dan Hudzaifah ini juga memilih untuk menjadi muslim, ya. Makanya kita itu kalau melihat kisahnya Hudzaifah gitu ya, nanti kita akan bisa membedakan antara Hudzaifah dengan sahabat-sahabat yang lain, keutamaan-keutamaan Hudzaifah yang luar biasa. Karena judulnya sekarang apa? Anti gibah-gibah klub. Nah, maka sekarang kita akan gibah akbar ya. Kita gibahin sahabat. Enggak, ini bukan gibah dong ya. Kita sedang mengambil hikmah. Jadi Hudzaifah ini nanti kita akan mengetahui bahwa Hudzaifah berbeda. Kenapa? Karena Hudzaifah ini kerjaannya kalau ketemu Nabi, kalau orang-orang tanya, wahai Nabi, apa yang harus saya lakukan? Wahai Nabi, berikan saya nasihat. Wahai Nabi, apa sih amalan terbaik yang bisa kita lakukan? Hudzaifah ini tanyanya enggak kayak gitu. Hudzaifah tanyanya, wahai Nabi, keburukan apa sih di dalam Islam ini yang harus kita hindari? Apa sih yang terjadi nanti di hari kiamat? Siapa sih yang masuk neraka? Itu yang ditanya sama Hudzaifah tuh kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah tentang keburukan. Kayak Hudzaifah bilang, aku bertanya keburukan kepada Rasul itu bukan karena aku pengen melakukan, tapi karena aku akan menjauhinya. Bedanya sama kita, ya. Ada orang melakukan keburukan terus kita tanya. Ada orang, ini ada berita yang cukup menggegerkan ya. Nanti mungkin teman-teman yang belum tahu mungkin masih bertanya-tanya, nanti mungkin akan tahu. Misalnya ada seorang tokoh yang kita segani bercerai dengan istrinya. Orang seperti kita di zaman sekarang ini pasti bertanya apa sebabnya bercerai. Alih-alih ya menghindari pembicaraan itu, karena cerai itu adalah sesuatu yang halal dan tidak diharamkan dan tidak berdosa orang yang bercerai itu. Tapi kita itu lebih senang untuk mencari apa sih, ada apa sih gitu ya. Ada orang berantem kita tanya. Apalagi orang Indonesia, ada orang kecelakaan jebret jatuh, satu yang jatuh, yang nonton 11, yang nolong 1. Ya taruhlah kalau misalnya kecelakaannya jalan kayak gini lah, ya jalan-jalan sempit ini, ya. Coba ada yang jatuh sendiri, pasti macet itu. Kenapa? Karena yang lain pada nonton. Dan orang pada bertanya, kenapa mas, kenapa mas, kenapa mas? Ya, yang ditanya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa. Terus tanya terus, kenapa mas, kenapa mas, kenapa mas gitu. Jadi kita tuh keponya berlebihan. Bagus sih kepo is care, cuma kadang-kadang keponya berlebihan. Artinya kita tuh boleh kepo dalam hal-hal yang akan menjadi maslahat. Ya, misal ini kok teman kita tiba-tiba lesu, kenapa? Biasanya semangat berdakwah, gitu kan, misalnya anak-anak TD gitu, ya. Megang kamera, kamu kenapa kayak gitu? Enggak apa-apa. Yang benar kenapa? Nah itu nggak apa-apa tanya. Tinggal kawin ya? Enggak, ditinggal mati misalnya gitu. Kayak itu nggak apa-apa gitu loh. Artinya kalau untuk kemaslahatan, untuk keberjalanan dakwah, untuk mempererat ukhuwah, kepo tuh nggak masalah. Yang jadi masalah kepo terhadap hal-hal yang nggak penting sama sekali dan tidak ada manfaatnya ke depan gitu. Nah, Hudzaifah tuh orangnya nggak mau ngurusin kayak gitu, dan sahabat-sahabat yang pernah kita ceritakan juga kayak Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak mau ngurusin kayak gitu. Pokoknya ada masalah ya udah. Kalau nggak ada hubungan sama dirinya, tidak ada hubungan dengan Islam, tidak ada hubungan dengan masa depan Islam, udah nggak usah diomongin. Nah, pada suatu ketika Hudzaifah ini pernah ketika bertemu dengan Rasul, Rasul bertanya, Hudzaifah, kamu mau jadi muhajir atau kamu mau jadi nasir, apa mau jadi ansor, apa mau jadi bagian dari kaum ansor, ya? Karena Hudzaifah ini kan aslinya Mekah. Ketika dia balik ke Mekah, dia pulang ke Mekah, ditanya sama Rasul, dikasih pilihan, kamu mau jadi muhajir, artinya kamu tinggal di Mekah, nanti kamu berhijrah bersama kita ke Madinah. Tapi kalau kamu mau jadi ansor, bagian dari ansor, jadi kamu di sini, silakan kamu ke Madinah. Nanti ketika ada muhajirin datang,
ya kamu menjadi bagian dari Ansor. Kemudian Hudzaifah mengatakan, ya aku memilih untuk menjadi bagian dari Ansor karena aku adalah Ansor, ya gitu ya. Jadi Hudzaifah ini Ansor ya, nggak pakai GP. Ya Ansor aja ya. Intinya dua-duanya ditawarkan sama Rasul itu, dua-duanya juga penuh kemuliaan, tapi kemudian Hudzaifah memilih untuk menjadi seorang Ansor. Oh ya, balik lagi tadi alasan kenapa saya bahas Hudzaifah agak jauhnya, karena kemarin terakhir bahas Abdurrahman bin Auf ya, termasuk dalam sahabat ya 10 sahabat yang jadi masuk surga. Kenapa sekarang bahas Hudzaifah agak jauh? Karena ya tadi penting, ini urgensinya adalah membahas bagaimana kemudian insting kepo dan gibah kita ini harus dihilangkan, jangan diasah ya, dihilangkan ya. Jadi harus disejajarkan dengan insting-insting keburukan yang lain. Maksudnya kita tuh nggak bakal bisa untuk menghindari gibah sepenuhnya, nggak bakal bisa. Coba saya tanya teman-teman, ada nggak sih yang nggak pernah gibah selama hidupnya? Pasti bisu kalian ya. Mohon maaf ya, bukannya mendiskreditkan difabel, tidak. Tapi kita setiap yang punya mulut, yang bisa ngomong itu pasti pernah gibah, ya nggak sih? Ya. Apa? Kita nggak gibah tapi ngomongin orang gak nyebut nama, tapi kita tahu sama tahu kadang-kadang seperti itu. Iya. Iya, karena sering kumpul kan. Jadi misalnya kita ngomongin Om Ilyas. Iya. Kita nggak omongin aja nggak apa-apa. Iya, ngomongin. Nggak apa-apa kan, karena kan kedengeran. Iya. Kita misalnya nggak sebut namanya gitu. Cuma pas kita bilang, si tukang ngutang itu, kita oh Ilyas gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak ngomong, nggak menjurus ke gibah, merasa tidak menjurus ke gibah, tapi ternyata iya gibah juga, gitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu ke Hudzaifah. Ini mau Isya. Jadi gini, Hudzaifah ini ada satu hadis yang cukup panjang. Ini saya nyontek dulu. Ya karena saya apa sih? Ya. Saya ini kan gelarnya aja LC, langsung ceramah, lulus langsung ceramah. Jadi Hudzaifah itu ada hadisnya nih, panjang sekali. Hudzaifah adalah orang yang paling mengetahui fitnah yang terjadi sampai hari kiamat itu datang. Jadi Hudzaifah adalah sahabat yang paling mengetahui fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Orang yang paling mengetahui fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Coba, kita itu kalau mengetahui banyak hal itu senangnya apa sih? Sharing, senangnya ngajarin orang ya. Hudzaifah ini enggak. Hudzaifah itu nih, jadi hadisnya seperti ini. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu. Opo iki? Arape gundul, belum dikasih rambut. Anisyari makhafata an yudrikani fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadal khair fahal ba'da hadal khair min syarrin qal na'am qultu wa hal ba'da hadal syarri min khairin qala na'am wa fihi dakhanun qultu wa ma dakhnuhu qala qaumu yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir qultu fahal ba'da hadzal khair min syarrin qala na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana faqal hum min khildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni in adrakani dalik qala fa'tazil tilkal firq kullaha walau anta adda bi asli syajarati hatta yudrikal mutu wa anta ala dalik. Ngerti semua ya? Iya. Lanjut. Ini sebetulnya dulu rencananya seperti ini. Saya tuh mengkisahkan sahabat Nabi, dibaca kitabnya, tapi kayaknya pusing ya nanti ya. Karena enggak pakai bahasa Arab aja, pakai bahasa Indonesia aja kalian udah pada mutmainnah hatinya ya.
Artinya begini, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan nih, karena aku khawatir akan menimpaku. Aku berkata, wahai Rasulullah, dulu kami dalam keadaan jahiliyah dan keburukan, lalu Allah menghadirkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Maksudnya kebaikan itu adalah datangnya Rasul ya. Jadi jahiliyah, kemudian kebaikan itu maksudnya datangnya Rasul, menjadi terang benderang, semuanya diatur. Kemudian maksudnya Hudzaifah, kalau nanti Rasul sudah meninggal, apakah nanti akan ada keburukan lagi? Maksudnya jahiliyah lagi. Beliau menjawab, iya. Ya, Rasul menjawab, iya. Aku bertanya, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Beliau menjawab, iya. Namun di sana ada kabutnya. Aku bertanya, apa kabut itu? Rasul menjawab, suatu kaum yang mengambil selain petunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Ya, suatu kaum yang mengambil selain petunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Oke, masuk ya. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Beliau menjawab, iya. Para penyeru ke pintu-pintu jahanam, siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalamnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Ini ngomongin orang munafik maksudnya ya. Kemudian beliau bersabda, mereka dari kalangan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, apa yang engkau perintahkan jika aku mendapati zaman tersebut? Beliau menjawab, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya, bagaimana jika mereka tidak mempunyai jamaah dan imam? Beliau menjawab, jauhilah kelompok-kelompok tersebut semuanya, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu, sementara engkau senantiasa demikian. Jadi maksudnya, nanti di zaman menuju kiamat itu ada fitnah-fitnah berupa orang-orang munafik, ya, orang-orang yang kita nanti umat Muhammad SAW itu akan mengikuti dan menolak sebagian yang diajarkan. Jadi mereka itu akan kita turuti sebagian dan akan kita tolak sebagian. Mungkin kita tuh sudah merasakannya, tapi mungkin kita sudah melakukannya, tapi kita nggak ngerasa. Ya, jadi semakin samar. Ini naudzubillah min dzalik ya, semoga kita dihindari. Saya itu kadang-kadang juga merasa gitu. Gampang, orang seperti saya nih gampang sekali untuk disebut ustadz. Zaman sekarang gampang sebut ustadz. Ya, kalian bikin aja akun Instagram Ustadz Afif gitu misalnya. Bisa. Dan orang akan manggil kalian ustadz gitu. Sekarang tuh gampang gitu. Sebagian dari kita ya itu kemudian dijadikan ustadz ya, lalu sebetulnya tidak punya kapasitas untuk jadi itu. Akhirnya apa? Kita mengikuti mereka, tapi sebagiannya adalah hal yang tidak patut untuk diikuti ya. Misal berkata tidak pantas terhadap Kanjeng Nabi SAW, misal berkata tidak pantas terhadap agama kita, misal berkata tidak pantas kepada saudara dan lain sebagainya. Ini kita mengikuti, tapi sebagian tidak ikuti. Ini mungkin saya juga seperti itu. Ada orang ikutin saya sebagian, tapi sebagiannya enggak. Bisa jadi, ya. Artinya ini menuju zaman fitnah akan terjadi seperti itu. Akan banyak sekali orang-orang menjadi panutan, tapi sebetulnya tidak pantas menjadi panutan. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi kita ya menuju zaman fitnah ini akan banyak sekali public figure, orang terkenal ya, tetapi sebagian sikapnya itu tidak pantas untuk jadi panutan, bahkan sebagian besarnya. Ini yang diingatkan oleh Rasul SAW kepada Hudzaifah, dan istilahnya Rasul kepada Hudzaifah apa tadi? Ada kabutnya. Maksudnya apa? Samar-samar. Kita tuh melihat orang itu bener apa enggak tahu. Ya, mungkin karena kajiannya rame, mungkin karena followersnya banyak, ya, mungkin karena apapun itu, ya, mungkin karena misalnya sifatnya atau sikapnya di media sosial sangat menarik hati kita, ya, mungkin rumah tangganya terlihat harmonis sekali gitu ya, tapi ternyata aslinya tidak. Ini adalah suatu yang duhan, kata Rasul, ada kabutnya. Jadi nggak jelas kita mau lihat kebaikan atau keburukan, nggak jelas. Nah, Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling tahu keburukan maupun
kebaikan. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering ya kalau misalnya mau ngangkat seorang gubernur ketika jadi khalifah itu pasti bertanya sama Hudzaifah, ini munafik nggak? Hudzaifah nggak pernah mau jawab. Sampai kemudian ya teman-teman juga pasti pernah dengar bahwa Umar itu saking takutnya dia jadi bagian dari orang munafik sampai tanya sama Hudzaifah, Hudzaifah, saya termasuk bagian dari orang munafik nggak? Hudzaifah nggak mau, saya nggak mau bilang. Bener dong, kasih tahu dong. Nggak mau. Ayolah, kasih tahu lah. Saya doang, nggak nanya yang lain kok. Akhirnya dikasih tahu sama Hudzaifah, bilang tidak, kamu tidak ada dalam daftar orang-orang munafik. Tapi setelah ini siapapun yang bertanya, saya tidak akan jawab. Luar biasa. Hudzaifah itu orangnya paling bisa menjaga rahasia, nggak kayak kita. Ya, gini, ini cuma aku ceritain sama kamu. Pokoknya kalau itu tersebar, kamu tanggung jawab ya. Ya, tahu-tahu sudah tahu semua. Hudzaifah itu dia tahu, tapi nggak mau kasih tahu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling tahu potensi-potensi orang-orang di sekitarnya. Makanya sahabat-sahabat Rasul itu tidak semuanya dibebankan. Kamu perang, kamu Umar, kamu Abu Bakar, kamu setia sama saya, selalu di samping saya, kamu yang ikut perang, kamu yang berdagang, kamu yang nyumbang. Enggak. Rasul itu enggak begitu. Rasul itu pasti memilih dan memilah. Oh, Abu Bakar ini seperti ini gitu ya. Sampai kemudian di suatu masa, di suatu saat gitu ya, suatu ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu bagaimana kamu menjalani sholat malam? Ya, kemudian Abu Bakar menjawab, wahai Rasul, saya melakukan sholat malam itu setelah sholat isya, sebelum tidur. Kemudian ditanya, wahai Umar, kamu bagaimana melakukan sholat malam? Kata Umar, saya melakukan sholat malam itu setelah tidur, karena saya yakin saya akan bangun. Apa jawaban Rasul? Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang hati-hati, dan wahai Umar, engkau adalah orang yang berani. Jadi Rasul tuh nggak pernah, kamu cemen Abu Bakar, cemen, masa sholat malam sebelum tidur, gitu. Imannya nggak kuat, nggak kayak gitu. Ya, tapi dipuji. Sampai kemudian dipuji bahwa Abu Bakar itu seperti Nabi Isa alaihissalam dan Umar seperti Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi itu tahu gitu loh, yang mana yang kemudian punya potensi itu kemudian diberikan, diasah potensinya sampai kemudian menjadi ahlinya, jadi core of the core gitu ya, ahlinya ahli gitu. Makanya nggak semua sahabat Rasul itu, bahkan ada satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat itu yang disebutkan dalam hadis, 10 orang itu yang kalau kita cari si rohnya susah, sampai hampir nggak ketemu. Ya, ceramah-ceramah Ustadz juga sedikit sekali tentang dia, yaitu Said bin Zaid. Ya, Said bin Zaid itu susah nyarinya. Saking susahnya kita untuk mencari data tentang Said bin Zaid gitu. Padahal dia dimasukkan di dalam 10 sahabat Rasul yang masuk surga. Artinya kan ternyata popularitas di kalangan sahabat itu tidak menjamin gitu lah. Terus kemudian juga kedekatan dia dengan Rasul itu juga tidak dijamin. Nah, Hudzaifah ini adalah orang yang nanti di surga itu akan menjadi partnernya Rasul, partner mendampingi Rasul nanti. Kisahnya nanti ya, ini kisah yang sudah masyhur, cuma nanti akan kita ceritakan. Nantilah habis Isya lah, karena kalau saya ceritain sekarang pasti kepotong. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Hudzaifah ini dia adalah orang yang sangat pandai menjaga rahasia, dan saking pandai menjaga rahasia, Hudzaifah ini pernah suatu kali dia beribadah, kemudian menangis, sholat gitu ya, berdoa, kemudian menangis. Lalu pas dia nengok, ada orang. Terus kata Hudzaifah, tolong jangan bilang siapa-siapa. Ya, jadi Hudzaifah itu nggak mau orang tahu kalau dia beribadah, sampai segitunya. Bukan cuma infak, Hudzaifah itu nggak mau orang tahu kalau dia lagi beribadah. Dia sholat, dia puasa, dia beramal, dia berinfak. Itu dia nggak mau orang tahu. Sampai segitunya seorang Hudzaifah menjaga rahasia. Ya, setelah Isya akan kita lanjutkan. Ini Hudzaifah tentang dirinya ya dari beberapa aspek kehidupannya. Demikian.
Masya Allah.